Mitra Sapa Indonesia Malam, saudara. Saya menuju ke Bu Brian Prastuti. Dia adalah tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Bu Brian, apa yang harus dilakukan baik oleh masyarakat, juga oleh pemerintah? Saya ingin Anda juga terbuka karena Anda di pihak pemerintah terkait ini. Pada hari ini kita tinggalkan yang ke belakang, kita bicara ke depan. Ya, saya rasa tantangan yang kita hadapi bersama, ini kan masalah kita bersama ya, tidak hanya masalah masyarakat, tidak hanya masalah pemerintah, tapi juga masalah masyarakat dan bahkan masalah global. Jadi tantangan yang kita hadapi di Indonesia saat ini adalah bagaimana kita bisa menemukan kasus positif semaksimal mungkin. Di Indonesia juga? Di Indonesia, jangan sampai mereka yang positif ini, artinya gini, mereka yang terinfeksi virus, bukan positif ya, mereka yang terinfeksi virus tetapi tidak bisa kita kenali. Itu tantangan kita. Dan itu berbahaya? Dan itu berbahaya karena dia yang akan menginfeksi orang-orang lain. Dan banyak yang seperti Masalahnya, satu banyak. Yang kedua adalah terutama untuk orang yang sehat, yang masih muda, dia nggak menunjukkan gejala. Begitu. Jadi tampaknya sehat-sehat saja. Kita nggak tahu nih di antara kita berdua bisa jadi ada yang terinfeksi. Jangan sampai tapi. Nauzubillah min dzalik, tapi bisa saja. Itu yang harus kita sekarang walaupun tanpa menunjukkan gejala itu tanpa banyak. menimbulkan gejala, tapi dia bisa menularkan. Sehingga dia bisa menularkan. Nah, nanti orang-orang yang punya resiko tinggi dia akan menunjukkan gejala. Mereka adalah orang yang tua, orang yang punya penyakit dasar, anak muda balita, itu mereka beresiko untuk menjadi sakit. Oleh karena itu, selain tadi satu kan berarti kita harus menemukan mereka yang punya virus di dalam tubuhnya. Rapid test itu salah satu jawaban, walaupun bukan solusi, karena dia baru deteksi awal, kemudian akan ada follow up-nya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Dokter Pandu tadi betul, nggak semua yang positif itu masuk rumah sakit, 20% yang positif itu yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Sisanya bukan berarti berkeliaran. Kita di dalam protokol kita itu ada istilahnya isolasi mandiri di rumah. Dia positif, dia tidak perlu dirawat di rumah sakit, tapi dia harus isolasi di rumah. 80% justru ringan, tapi berbahayanya ketika dia menularkan pada yang lain. Nah, makanya yang untuk masyarakat juga, satu, dia harus tadi yang sehat-sehat yang nggak perlu dirawat tadi, kalau isolasi diri, kalau kita bisa menemukan dia positif, maka dia harus isolasi. Kemudian, tadi social distancing itu dilakukan, kenapa? Karena kalau kita nih, nauzubillah min dzalik ya, kalau saya punya virus positif dalam tubuh saya dan saya bisa mempertahankan virus itu tetap di diri saya, kemudian saya makan bergizi bagus, saya jaga tubuh saya bisa mengatasi virus ini mati, tidak sempat tersebar ke orang lain. Nah, kemudian yang orang tua, walaupun dia sehat, dia kan rentan. Ini yang harus kita jaga, tetap di rumah juga, jangan dibiarkan kelayapan. Balita, jangan kayak tadi tuh. Dibawa ke mall, dibawa ke stasiun, walaupun digendong. Nah, ini kan dia rentan begitu. Jadi kita punya dua tantangan itu. Jadi saya titip saya ke masyarakat, kalau nanti rapid test ini sudah kita berlakukan, kemudian tiba-tiba angka positif kita naik, ini yang para kritikus ini juga jangan terlalu banyak protes. Kenapa tiba-tiba menjadi sekian? Jangan, ini karena memang kita berusaha untuk menemukan. Dengan menemukan kita bisa tracking, kita bisa tempatkan sesuai dengan protokolnya yang benar. Meskipun angka tinggi tentu juga wajar ketika masyarakat itu kemudian kaget, nanti tugas pemerintah juga dan juga media sebagai edukasi publik untuk kemudian menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Terima kasih Ibu Dokter Brian Sri Prahastuti, tenaga ahli utama kantor staf Presiden yang telah hadir di Menara Kompas TV di Jakarta. Terima kasih sekali. Saudara, jangan kemana-mana karena setelah Sapa Indonesia Malam saya masih akan ada di sini dengan program Aiman yang akan menghubungi seluruh jaringan saya di berbagai negara di dunia, di antaranya Malaysia, Singapura, Korea Selatan hingga Amerika Serikat untuk mengetahui kondisi di sana dan mengambil manfaat untuk penanganan di Indonesia. Ini adalah akhir dari Sapa Indonesia Malam, saat lagi saya akan berada di program Aiman di tempat yang sama.